Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya di channel Albrisa Sensei. Untuk video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara memasak air. Ya, jadi cara memasak air dengan menggunakan pawon. Nani? Pawon Jawa. Jadi bukan pakai kompor ya, tapi pakai pawon ya. Namun sebelum kita mulai video ini, ada baiknya bagi teman-teman yang masih belum subscribe channel Albrisa Sensei untuk segera subscribe channel Albrisa Sensei agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari Albrisa Sensei, dan dengan subscribe merupakan dukungan teman-teman kepada channel saya ini. Oke, langsung saja ya teman-teman, kita menuju ke pawon ya. Pawon ini ya. Ya, kita nanti akan memasak air dengan menggunakan ini, pawon ini ya, teman-teman. Namun sebelum kita masukkan mulai memasak, kita akan bersihkan dulu ini ya bagian dalam pawonnya biar nanti asapnya tidak terlalu ublek gitu ya, tidak terlalu bikin sesak seperti itu ya. Kita bersihkan dulu teman-teman. Oke guys, ya ini sudah lumayan ya bersih ya, daripada tadi agak berjubel gitu ya abunya. Dan sekarang kita akan langkah selanjutnya kita akan jadi akan memasukkan air ya ke dalam ini panci ya. Ini kita akan kasih 2 panci di sini nanti. Oke, langsung saja guys, kita siapkan 2 panci ya, dan kita isi air di panci tersebut. Itu ya. Panci yang depan ini akan saya beri air yang digunakan untuk air minum ya, yang nanti akan kita taruh di termos. Dan panci yang kecil ini, yang kedua yang ditaruh di sini, yang diletakkan di sini nanti untuk mandi gitu ya. Seperti itu guys. Terus ikuti video ini ya guys. Jangan lupa klik subscribe yang belum subscribe. Oke guys, 2 panci ini sudah saya isi air penuh ya. Tapi di dalam bak ini airnya sudah habis gitu ya. Kita isi sambil kita akan nanti menyalakan pawon ini ya. Jangan lupa pancinya kita tutup ya guys. Panci ini kita tutup supaya tidak ada asap yang masuk ya. Jadi nanti rasanya tidak ada rasa asapnya gitu ya. Oke, langkah selanjutnya ya, kita siapkan alat dan juga bahannya ya. Kita yang jelas pertama memerlukan ya korek untuk menyalakan api. Lalu ada pemicu api ya untuk kertas, dan juga saya siapkan tisu, dan juga di sini ada kelari. Ya, kelari ini berasal dari pohon kelapa ya teman-teman. Nah ini ya, ini akan saya gunakan sebagai pemicunya ya, untuk sebagai sumbu apinya gitu ya. Lalu tidak lupa juga kita siapkan juga ada kayu, ada bambu, dan juga bahan lain lah yang bisa digunakan untuk pembakaran seperti itu ya. Kita langsung mulai saja menyalakan pawon ini.
kita butuh bantuan kipas ya teman-teman, supaya apinya membesar. Jadi seperti kita sedang membuat sate seperti itu ya. Nah seperti itu ya, kelihatan ya apinya yang tadinya redup sekarang sudah hidup kembali dan mulai membesar. Dan jika sudah mulai membesar, kita bisa tambahkan bambu ataupun kayu ataupun bahan lainnya yang bisa terbakar ya. Tapi biasanya sih pakai bambu dan juga kayu ataupun kelaras gitu ya, dari pohon kelapa. Nah, jadi gini ya penampakannya. Jika apinya sudah mulai menyala dan mulai membakar kayu, bambu dan juga yang lainnya ya yang ada di dalam pawon ini. Jadi gini ya teman-teman, cara menyalakan pawon ya. Jadi keuntungannya dengan menggunakan pawon ini airnya. Jadi keuntungan ya memasak air dengan menggunakan pawon ini ya. Keuntungannya yang pertama itu kita hemat gas ya. Yang kedua, apinya itu besar dan juga bisa lebih mempercepat proses pendidih air. Dan juga yang ketiga, kita bisa memasak air dengan jumlah yang sangat banyak ya, yang dengan panci yang besar. Jika Anda punya panci yang besar di rumah, dan otomatis airnya akan terasa lebih panas daripada kita memasak menggunakan kompor seperti itu ya teman-teman. Jadi ini jadi fungsi ya, kelebihan dari memasak air menggunakan pawon gitu ya. Tapi kekurangannya ya kita memang harus menyiapkan bahan-bahan seperti ada kayu bakar, ada bambu, kelari, ada kelaras, ada juga sabut kelapa, batok kelapa dan sebagainya. Jika Anda berada di perkotaan itu mungkin akan susah ya. Tapi jika Anda berada di pedesaan seperti saya, itu mungkin cukup mudah seperti itu ya. Dan yang kedua, itu kekurangannya mungkin timbulnya asap gitu ya. Asapnya itu ya asap seperti pembakaran seperti itu ya. Jadi tidak bersih seperti menggunakan kompor seperti itu ya. Oke teman-teman, jadi kita selalu harus pantau ya. Jadi perkembangan apinya nanti kalau mati ataupun ngecil, jangan lupa kita tiup-tiup atau kita kipas-kipas seperti itu ya. Jadi jangan sampai api pawonnya ini mati, nanti akan menyalakan dari awal lagi seperti itu ya. Jadi intinya kita harus pantau terus kondisi apinya. Bagaimana jika bahan kayunya sudah mulai habis, kita bisa tambahkan lagi. Dan juga intinya kita jaga agar api ini selalu menyala seperti itu ya. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda bunyi gemerengseng seperti ini ya, kedengaran ya teman-teman. Jadi kalau sudah ada bunyi seperti ini menandakan kalau airnya sudah mulai mendidih ya, dan sebentar lagi matang dan siap kita konsumsi seperti itu ya. Intinya ini tanda-tanda akan mendidih seperti itu ya. Sudah mau mendidih dan kita tinggal tunggu sebentar lagi sampai airnya benar-benar mendidih seperti itu. Ini namanya kalau di desa gemerengseng seperti ini namanya ya. Oke teman-teman, sepertinya ini sudah mendidih ya, sudah benar-benar matang. Ciri-cirinya yaitu dari panci ini akan keluar asap seperti ini ya teman-teman. Coba kita cek. Dan ternyata benar ya teman-teman, sudah mendidih. Dan kita sudah siap lah ya. Intinya kita pindahkan ke termos seperti itu. Kita ambil dan kita mulai pindahkan ke dalam termos. Ya,
kita isi sampai penuh. Oke, masih sisa ya teman-teman. Jadi ini bisa Anda tambahkan lagi airnya dan masak kembali, ataupun sisanya bisa Anda gunakan untuk mandi seperti itu ya. Sekian video kali ini, bagaimana cara memasak air dengan menggunakan pawon. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini. Share video ini ke akun media sosialmu dan juga ke orang lain yang membutuhkan tentang pembelajaran pengalaman memasak air ataupun memasak sayuran dengan menggunakan pawon, alternatif kompor gas seperti itu ya teman-teman. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.